Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Wali Kota. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman DPRD. Ada Sinta, ada Riano, ada Lukman, apa lagi? Roni, Ada Habib, ada Sandi, Sahroni, datang semua nih lengkap nih. Tentu pimpinan Dewan, Zita Anjani. Wali Kota, saya ditemani Sri Kandi Pan ini. Nah ini jangan karena pakai tutup muka nggak ada yang kenal. Emang Mbak Desi itu kayaknya. Nah, ini namanya Desi Ratnasari, bukan dulu dong saya. Tapi nggak boleh foto-foto dekat. Satu lagi Dewi Koryati. Nah, ya, Komisi 10. Sudah cantik-cantik, pinter-pinter, tuh, hebat. Untuk ibu-ibu guru, anak-anak sekalian, kami hadir di sini, datang di tengah-tengah masyarakat. Ya, setelah reses beberapa waktu yang lalu, teman-teman DPRD, DPR RI, Pak Wali Kota menyerap aspirasi. Kok ada pendidikan yang apa namanya terasa diskriminatif? Yang punya uang tidak ada soal, yang tidak banyak uang menjadi soal. Ya, jadi yang punya uang bisa belajar karena punya wifi, handphonenya ada, tapi anak-anak kita yang kurang menjadi kendala. Nah, betul Bu ya. Bahkan kalau satu rumah punya handphone satu, anaknya ada 4, waduh gantian, bayangkan itu. Ngerjain PR harusnya jam 12 kelar bisa sampai malam katanya. Nah, itu yang harus diatasi karena pendidikan itu kunci. Suatu bangsa, masyarakat akan maju kalau sumber daya manusianya unggul. Manusia unggul kalau pendidikannya bagus. Jadi pendidikan itu kunci, menjadi kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Karena pendidikanlah yang akan menentukan kualitas sumber daya manusianya. Nah, contohnya negara tetangga nggak usah jauh-jauh. Ada Singapura, kalau jauh lagi ada Tiongkok. Katanya kalau penduduk banyak susah, enggak tuh. Tiongkok penduduknya miliaran, maju juga. Karena sumber daya manusianya unggul. Ya, ada Korea Selatan, ada Jepang, ini baru Asia. Belum kalau belah dunia lagi. Oleh karena itu teman-teman datang untuk mengatasi, memberikan solusi terhadap apa yang dirasakan anak-anak kita yang kekurangan itu dengan memasang wifi. Hari ini 30 titik Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman orang-orang kaya, bagi teman-teman partai lain, tentu juga bagi pemerintah daerah. Ya, kalau Pak Camat ikutan, Pak Wali Kota ikutan, Pak Kades ikutan, semua ikutan. Mudah-mudahan kesenjangan ya sarana wifi ini bisa kita atasi bersama-sama. Kami Partai Amanat Nasional tentu akan berbuat sekuat tenaga. Nah, itu salah satu. Tentu bagian lain juga banyak yang teman-teman lakukan di bidang pendidikan, di bidang-bidang lain, agar kehadiran partai politik itu dirasakan, Pak. Ya, jangan publik melihat partai politik itu menjadi sesuatu yang buruk, ya. Tetapi betul-betul memang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang diwakilinya. Partai politik melahirkan teman-teman DPR di DPRD kita. Memang saya instruksikan langsung. DPR itu wakil rakyat, wakil. Oleh karena itu harus memperjuangkan apa yang dirasakan kesulitan oleh rakyat. Apa yang dirasakan diperjuangkan di DPR melalui kebijakan, melalui anggaran, dan melalui pengawasan. Dan itulah yang teman-teman lakukan. Sebetulnya bantuan langsung ini bukan tugas teman-teman DPR, tetapi tugas pemerintah. Tetapi karena teman-teman ini sekuat tenaga menyisihkan Bu sebagian hasil gajinya, ya gajinya juga nggak banyak, disisihkan sebagai untuk wifi, sebagai untuk sembako, sebagai untuk bendera, macam-macam. Oleh karena itu coba lihat Tirta dan Riano ini tampilannya ya biasa-biasa aja gitu. Nah, uangnya habis dikembalikan bantu rakyat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, ibu-ibu guru ya, anak-anak sekalian, belajar yang rajin, kalian bisa jadi apa saja. Bu, saya ini lulusan PGA.
pendidikan guru agama. Nah, jadi anak-anak nggak usah minder nih musola ya. Madrasah. Ya saya sekolah tinggal dulu di masjid. Ya sekolahnya madrasah ibtidaiyah, lanjut sanawiyah, lanjut PGA, pendidikan guru agama. Pendidikan guru agama aja bisa jadi ketua MPR, bisa jadi ketua partai, bisa jadi menteri, bisa jadi pengusaha. Jadi anak-anak kita ini gantungkanlah cita-citanya setinggi langit, tapi berjuang, belajar. Kalau sungguh-sungguh, insya Allah akan kasih kita jalan. Saya doakan anak-anak semua sukses mencapai cita-citanya. Saya kira begitu. Terima kasih Desi, terima kasih sudah hadir menemani teman-teman DKI. Dewi dari tadi ini komisi 10, dua-dua komisi 10 ya. Dua-dua komisi 10 yang membidangi pendidikan Bu. Saya kira demikian. Pak Ustadz, Pak Camat, Pak Lurah telah mendampingi Pak Wali Kota. Pak Wali Kota saya ucapkan terima kasih. Pak Wali Kota, pengabdian itu tiada akhir. Jadi kalau Wali Kota pensiun dengan tangan terbuka, kita kasih karpet hijau untuk bergabung sama kita. Pak Wali Kota kalau jadi DPR saya punya tipsnya, punya cara-cara. Asal diikuti, salah terpilih. Ya, itu banyaknya semua tuh. Masa kalah sama Sri Kandi? Bisa kalah ya kan? Dan memang Pak Wali Kota sekarang bukan mumpung ya. Ya selagi Wali Kota optimalkan. Sudah turun ke masyarakat sehingga nanti menjadi wali kota yang dicintai masyarakat, menjadi wali kota yang banyak amal solehnya, sehingga nanti kalau datang lagi maju DPR tinggal salaman-salaman, insya Allah akan terpilih. Ya, jadi kata sekarang ketua PMI ya, berarti Pak Wali Kota ini dekat sama Pak JK. Kalau dekat sama Pak JK, insya Allah wali kota yang soleh. Insya Allah. Dulu ayah saya bilang, tanam mangga buahnya mangga, tanam durian buahnya durian. Tanam kebaikan, insya Allah akan mendapat kebaikan. Jadi apa yang kita petik, itulah yang kita kerjakan. Semoga Allah memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan ditemukan vaksinnya. Ya, kata Erik ini teman saya satu kampung. Kata Erik, sekarang lagi di Tiongkok dia. Katanya kita sudah bisa produksi vaksinnya Januari. Nah kalau Januari sudah bisa divaksin, sudah ada, maka kita bisa buka sekolah bulan Februari. Itu ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau belum ada vaksin, tetap harus patuh protokol corona. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Hati-hati. Nah itu yang pertama, itu mencegah. Yang kedua, badan kita. Nah, badannya harus sehat. Bagaimana caranya? Hidup sehat, makanan, istirahat yang cukup, dan olahraga, jemur matahari pagi. Jadi dengan imunnya kuat, daya tahannya kuat, biasanya tuh virus nggak mempan dia. Tapi kalau lemah, ya malas, suka jarang kena matahari, banyak pikiran, makan nggak aturan, nah itu bisa kena. Karena Jakarta ini Pak Wali Kota sudah bisa kategori apa namanya herd immunity. Jadi sudah di mana-mana memang itu ya. Nah, tergantung kepada kemampuan daya tahan tubuh. Yang kuat tubuhnya, dia lewat virus yang mempan, yang lemah dia kena. Oleh karena itu satu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yang kedua harus hidup sehat dan olahraga yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena di sini ada banyak media, kita mau survei sedikit. Nanti adik-adik kalau Kak Zita tanya, jawab ya, angkat tangan ya, siap? Siap. Oke, adik-adik, apa namanya yang kelasnya sekolahnya kelas SD siapa? Tunjuk tangan yang SD. SD. Yang SMP ada SMP? SMP ada. SMA ada SMA? Nggak ada. Jadi SD dan SMP betul ya? Ya, di sini yang sekolah punya handphone, siapa yang punya handphone? Tunjuk tangan. Punya semua ya? Yang nggak punya handphone siapa?
Yang nggak punya handphone, emaknya yang tunjuk tangan. Semua. Kamu punya handphone nggak? Punya. Kamu punya handphone? Nggak punya handphone? Ya. Nggak punya. Pinjam. Yang handphonenya punya orang tuanya siapa? Yang handphone punya mama papanya siapa? Yang handphonenya pinjem punya tetangga ada? Ada tetangga. Coba yang punya handphone mama atau papanya mana? Tunjuk tangan. Nah coba kamu kelas berapa deh? SMP. Handphonenya punya sendiri atau punya orang tua? Punya sendiri. Oke, yang punya mamanya siapa yang punya mamanya? Ini, kamu kelas berapa sayang? Kelas 1. Berapa? Kelas 3. Handphonenya punya siapa? Punya mama. Ada kakak atau adik ada? Adik kelas berapa? Oh, belum sekolah. Siapa lagi yang punya mamanya tadi handphonenya? Kamu? Yang abang yang pakai baju oranye kelas berapa bang? Kelas 5. Handphonenya punya siapa? Punya ayah, mama atau papa? Punya mama. Terus punya kakak atau adik enggak? Punya abang. Abang sekolah juga? Mana abangnya? Apa? Oh, pesantren. Pesantren masih sekolah di pesantren? Oh, enggak, bukannya PJJ? Oh, di Bandung. Oke, siapa lagi yang punya orang tuanya? Kamu? Handphonenya punya siapa? Punya ayah. Punya kakak atau adik enggak? Kakak doang. Kakaknya sekolah di mana? Oh, kakaknya di pesantren juga. Oke. Jadi teman-teman media bisa lihat ya bahwa di DKI Jakarta aja sekelas ibu kota banyak banget anak-anak kita yang masih terbatas. Kalaupun mereka punya handphone, kadang-kadang mereka harus berbagi dengan kakak adiknya, dan juga untuk kuota sangat membebani gitu. Untuk kuota seminggu bisa 150 sampai 200 ribu. Dengan adanya wifi gratis ya alhamdulillah meningkatkan beban mereka ya. Paling enggak yang tadinya uang 150 sampai 200 ribu itu beli kuota bisa dialihkan untuk beli sembako dan kebutuhan lainnya. Semoga bermanfaat ya Bu wifi dari Partai Mana yang boleh pinjam? Kamu handphonenya punya siapa? Punya siapa? Punya abang. Tadi kan punya Cindria. Itu budenya punya bude. Punya siapa HP-nya? Punya bude. Oh, mama papa nggak ada handphone? Mama papa kerjanya apa? Apa? Serabutan. Jadi pakai handphonenya bude. Ya, jadi dia tahu juga media. Jadi kebanyakan anak-anak kita itu jam 8 pagi absen. Nah, setelah absen biasanya dikasih tugas ya Bu ya. Dikasih tugas lalu anak-anak ngerjain dan difoto hasilnya atau diserahkan kepada sekolah. Jadi memang pembelajaran ini juga minim transfer of knowledge atau ini ya ada ilmunya gitu ya, minim sekali gitu. Jadi mudah-mudahan lah wifi dari fraksi Amat Nasional bisa bermanfaat, tapi ingat dipakainya hanya untuk belajar aja ya Bu ya. Ya, makasih. Selanjutnya Bandung Ustaz Ahmad Nurdin Fakultas Filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hadir dan mungkin mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu serta adik-adik yang saya hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan orang-orang yang istimewa, yang mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini akan menjadi motivasi bagi adik-adik kami dan anak-anak kami ini